Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kelas 12 IPA dan IPS. Pada kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah melihat toge. Nah, kalau kita perhatikan, toge itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, kalau kita perhatikan, pertumbuhan itu penambahan ukuran. Nah, apa yang ditambah? Ukuran batang, baik lebar daun dan panjang akar. Itu semuanya merupakan proses pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan. Nah, kalau kita perhatikan, proses menuju kedewasaan itu ditandai dengan terspesialisasinya atau terbentuknya fungsi-fungsi baru, seperti terbentuknya bunga dan terbentuknya buah pada tumbuhan. Itu merupakan proses dari perkembangan. Jadi pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau dia tidak bisa balik seperti semula. Sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau bisa kembali seperti semula. Sebagai contoh, tanaman yang sudah berbunga kemudian dia akan berkembang menjadi buah. Nah, ini beberapa tahun kemudian peristiwa tersebut akan diulang kembali. Dari pembahasan tadi, mari kita kerjakan kuis berikut. Ada gambar A dan gambar B. Dari pengamatan gambar, manakah yang merupakan proses pertumbuhan? Nah, tentu kita sudah tahu kan? Gambar A merupakan proses pertumbuhan. Ditandai dengan daun pada mulanya kecil, kemudian terus-menerus dia akan bertambah besar. Itu menunjukkan proses pertumbuhan. Perkecambahan itu diawali dengan biji. Jadi biji tumbuh menjadi perkecambahan. Pertumbuhan dan perkembangan kecambah dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Biji dalam masa dorman, apabila kita ingin menanamnya, maka kita akan memberikan air. Nah, air inilah yang akan masuk ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi. Setelah masuknya air ke dalam biji, maka biji akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada di dalam biji. Yang mana kita ketahui bahwa hormon giberelin ini adalah hormon pertumbuhan perkecambahan. Di samping itu juga hormon giberelin mampu untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji seperti enzim protease, lipase, dan amilase. Setelah enzim-enzim tersebut aktif, maka dia akan memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji. Nah, cadangan makanan yang dipecah akan menghasilkan energi. Energi inilah yang mendukung akan proses perkecambahan biji. Ada dua tipe perkecambahan. Pertama ada perkecambahan epigial dan yang kedua ada perkecambahan hipogial. Yang mana kita ketahui perkecambahan epigial itu ditandai oleh kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Kotiledon ini merupakan kepingan biji. Nah, kemudian ada bagian epikotil yang ada pada di atas permukaan kotiledon dan ada hipokotil, ruas bagian di bawah kotiledon. Jadi kotiledon terdapat di permukaan tanah itu karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Sedangkan pada perkecambahan hipogial, kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Selanjutnya pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertama pertumbuhan primer
dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer, pertumbuhan pada tumbuhan terjadi karena aktivitas sel-sel yang merestem atau sel-sel merupakan sel yang aktif membelah secara mitosis. Nah, ini kita perhatikan ada pada akar, yang mana pada akar terdapat 3 zona. Pertama ada zona pembelahan meliputi daerah meristem apikal, akar dan sel-sel derivatnya. Pada zona tersebut, sel membelah secara cepat sehingga menghasilkan sel-sel baru dan pembentukan tudung akar. Yang kedua, ada zona pemanjangan. Terjadi pemanjangan sel-sel yang ukuran panjangnya dapat lebih dari 10 kali ukuran panjang sel biasa. Sel-sel tersebut bertanggung jawab untuk menekan ujung sel masuk ke dalam lapisan tanah. Yang ketiga, ada zona pematangan. Terdapat 3 sistem jaringan dari tumbuhan dewasa, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan vaskular. Jaringan dermal epidermis dibentuk oleh protoderm. Protoderm merupakan lapisan paling luar dari meristem. Selanjutnya, pertumbuhan primer pada batang. Ada 2 macam tunas pada tumbuhan, yaitu tunas terminal dan tunas aksilar. Tunas terminal diapit oleh bakal daun atau primordia. Tunas terminal terletak di ujung batang yang memungkinkan tumbuhan tumbuh ke atas. Tunas aksilar atau tunas lateral terletak pada bagian ketiak daun dan pertumbuhannya akan membentuk cabang atau bunga. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder yang ada pada batang. Pertumbuhan yang memungkinkan bertambahnya ukuran diameter batang dan akar disebut pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem lateral. Ada 2 macam meristem lateral, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular terletak di antara xilem dan phloem. Aktivitas kambium vaskular dapat menghasilkan sel-sel baru. Ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk phloem sekunder. Pada batang, xilem yang kita kenal sebagai kayu, semakin lama lapisannya menjadi semakin tebal dan berlignin. Hal tersebut membuat kayu menjadi keras. Jaringan xilem yang terbentuk pada musim kemarau biasanya memiliki sel-sel yang lebih kecil dan berwarna lebih gelap. Hal tersebut disebabkan keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Sebaliknya, jaringan xilem yang terbentuk selama musim hujan akan memiliki sel-sel berukuran relatif besar dan berwarna lebih terang. Lapisan yang membentuk hasil permukaan jaringan kayu disebut dikenal dengan lingkaran tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada faktor dalam, meliputi ada gen dan hormon. Gen merupakan sifat-sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Gen terletak pada inti sel dan mengatur pola pertumbuhan dan karakteristik dari individu tersebut. Sedangkan hormon adalah substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hormon auksin yang berfungsi untuk pemanjangan batang, dominasi afikal, pembentukan akar, dan perkembangan buah. Yang kedua ada hormon giberelin yang berfungsi untuk perkecambahan biji, pemanjangan batang, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Yang ketiga ada hormon sitokinin yang berfungsi untuk pembelahan sel, penundaan perontokan daun, penghambatan, dominasi afikal, perkembangan bunga. Yang keempat ada hormon etilen yang berfungsi untuk pematangan buah, respon terhadap stres dari lingkungan, perkecambahan biji, menjaga air afikal pada benih. Yang kelima asam traumalin yang berfungsi untuk membantu regenerasi pada tumbuhan. Yang keenam asam absisat berfungsi untuk dormansi biji dan respon terhadap stres lingkungan. Yang ketujuh ada hormon kalin yang berfungsi untuk mempengaruhi pembentukan organ tumbuh-tumbuhan. Yang kedelapan ada prasinosteroid yang berfungsi untuk
ekspresi gen yang dikendalikan cahaya, pembelahan sel, pemanjangan sel, perkecambahan biji. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang meliputi ada air, cahaya, kelembapan, suhu, dan makanan. Air merupakan semua makhluk hidup tidak mungkin hidup tanpa air. Demikian halnya dengan tumbuhan. Air merupakan senyawa utama yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian cahaya. Tumbuhan, khususnya tumbuhan hijau, tidak mungkin bisa bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama jika tidak ada cahaya, khususnya cahaya matahari, karena cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Selanjutnya kelembapan. Kelembapan udara berpengaruh terhadap tumbuhan, tetapi pengaruhnya berbeda-beda setiap jenis tumbuhan. Pada umumnya, tanah dan udara yang lembab memberikan pengaruh yang baik untuk pertumbuhan. Selanjutnya suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu optimum untuk pertumbuhannya. Di samping itu, pada pertumbuhannya dikenal juga suhu minimum dan suhu maksimum. Dan yang terakhir adalah makanan. Jadi makanan merupakan sumber energi dan sumber materi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini dibutuhkan bahan baku berupa air, karbon dioksida. Di samping itu tumbuhan juga membutuhkan unsur-unsur mineral lainnya. Demikianlah video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.